Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Danwarta akan berpresentasi untuk materi mata kuliah Satuan Operasi Industri Pangan yang berjudul Praktik Perebusan secara Sederhana. Berikut merupakan definisi operasi perebusan. Perebusan adalah proses pengolahan pangan dengan menggunakan air mendidih sebagai media penghantar panas pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Perebusan bertujuan untuk mematangkan bahan pangan, memperbaiki tekstur, mengurangi mikroorganisme, serta meningkatkan cita rasa bahan pangan. Untuk tujuannya, yang pertama kita bisa memahami prinsip dasar proses perebusan pada bahan pangan, mengamati pengaruh perbedaan waktu perebusan terhadap karakteristik fisik kentang. Yang ketiga itu mengetahui perubahan massa rendemen selama proses perebusan. Dan yang terakhir memahami hubungan antara proses pemanasan dan perubahan struktur bahan pangan. Berikut metode uji yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama kita menyiapkan dokumentasi praktik dan lembar kerja, lalu menyiapkan bahan dan komoditas yang akan digunakan, lakukan penimbangan awal, pembersihan bahan, pencucian bahan, serta penirisan bahan, lalu penimbangan kembali, dan siapkan dan timbang air perebusan. Berikut data massa hasil praktikum perebusan. Untuk perlakuan A, massa bahan awal itu sekitar 320,0 gram. Massa air di awal itu ada 1001,2 kg dan massa air setelah perebusan sekitar 827,0 gram. Massa produk setelah direbus yaitu sebesar 317,1 gram. Untuk uap airnya itu ada di 174,2 gram. Untuk losses ada di 2,9 gram. Untuk total perlakuan A memiliki output sebesar 1321,2 gram atau kilogram. Pada perlakuan B, massa bahan awal yaitu sebesar 312,6 gram. Massa air di awal sebesar 1001,1 gram. Untuk outputnya, massa air setelah perebusan sebesar 664,1 gram. Massa produk setelah direbus sebesar 311,2 gram. Untuk uap air yang dikeluarkan yaitu 337,0 gram. Untuk lossesnya berada di 1,4 gram. Untuk total pada perlakuan B ini sebesar 1313,7 gram. Berikut rendemen produk yang dihasilkan oleh hasil rebusan. Yang pertama, untuk perlakuan A, rendemen kentang A ini dihasilkan sebanyak 99,10%, sedangkan perlakuan yang B dihasilkan sebanyak 99,52%. Berikut perbandingan hasil pengamatannya. Untuk parameter warna, perlakuan 1 itu rebus 5 menit. Untuk warnanya itu kulit kentang berwarna coklat gelap. Untuk teksturnya, tingkat kekerasan dan kelunakan itu tekstur kentang masih keras, tidak mudah ditekan. Untuk aromanya, aroma langu khas umbi masih tercium belum matang. Untuk tampilan fisik lainnya itu permukaan kentang tampak agak kering dan belum menunjukkan tanda pecah atau retak akibat perebusan. Berikut foto dokumentasi hasilnya. Untuk perlakuan 2 yang merebus selama 15 menit, warnanya itu kulit kentang coklat terang. Untuk tekstur tingkat kekerasan kelunakannya itu tekstur kentang sudah cukup lunak, saat ditekan terasa lunak. Untuk aromanya terasa lebih harum dan lembut. Aroma langu pada kentang mulai berkurang dan digantikan dengan aroma rebusan yang lebih matang. Untuk tampilan fisik lainnya, permukaan kentang tampak lebih lembut
dan sebagian mulai mengalami sedikit retakan akibat penyerapan air selama perebusan, serta struktur jaringan kentang menjadi lebih mudah hancur ketika ditekan. Untuk hasil dan pembahasannya, waktu perebusan meningkatkan gelatinasi pati. Yang kedua, kentang menjadi lebih lunak dan matang. Yang ketiga, kehilangan massa meningkat akibat penguapan air. Kesimpulannya, lama perebusan mempengaruhi tekstur, aroma, dan tampilan kentang. Perebusan 15 menit menghasilkan kentang lebih matang dan lunak. Semakin lama perebusan, semakin besar kehilangan air akibat penguapan. Untuk rendemen kedua, perlakuan tetap tinggi, yaitu di atas 99%. Berikut merupakan studi artikel ilmiah dengan judul Evaluasi Kecukupan Panas dan Pengembangan Proses Alternatif dalam Sterilisasi Komersial Jamur Kancing dalam Kaleng. Latar belakangnya, yaitu produk pangan kaleng seperti jamur kancing memerlukan proses sterilisasi untuk menjamin keamanan pangan dan memperpanjang umur simpan. Namun, proses sterilisasi yang terlalu tinggi atau over processing dapat menurunkan mutu produk baik dari segi tekstur, warna, nilai gizi, maupun efisiensi energi. Pada industri pengalengan jamur, sering ditemukan nilai sterilisasi F0 yang jauh melebihi kebutuhan minimal keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukanlah optimasi proses sterilisasi agar diperoleh kombinasi suhu dan waktu yang tetap aman, tetapi mampu mempertahankan mutu produk. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengevaluasi kecukupan panas pada proses sterilisasi jamur kancing dalam kaleng. Lalu menentukan nilai F0 proses sterilisasi, dan yang terakhir merancang proses sterilisasi alternatif menggunakan metode Boll agar diperoleh proses yang lebih efisien dan tidak berlebihan atau over processing. Berikut metode penelitiannya. Dimulai dari pengemasan jamur dalam kaleng ukuran 300 x 407. Persiapan sterilisasi menggunakan retor uap. Lanjut ke pemasangan termokopel pada retort dan produk. Lanjut ke pengukuran distribusi panas dan penetrasi panas. Dilanjut untuk proses sterilisasi dengan venting yang memerlukan waktu 10 menit. Suhu retortnya berada di 132 derajat Celcius. Waktu proses selama 16 menit dan cut-nya 14 menit. Lanjut ke pencatatan data suhu selama proses sterilisasi, analisis data suhu, perhitungan nilai F0, metode trapesium, metode Boll. Simulasi kombinasinya itu suhu retort, suhu awal produk, dan waktu proses. Lanjut ke evaluasi dan penentuan proses sterilisasi alternatif hingga selesai. Untuk pembahasan hasilnya, yang pertama proses sterilisasi existing menghasilkan nilai F0 sebesar 161,7 menit untuk metode trapesium, 160,8 menit untuk metode Boll. Nilai tersebut jauh di atas standar minimal F0 sebesar 3 menit, sehingga terjadi over processing. Yang terakhir ada pada suhu retort berada di 126 derajat Celcius selama 10 menit. Dengan suhu awal produk 40-50 derajat Celcius. Diperoleh nilai F0 sebesar 10 menit. Kesimpulannya, proses sterilisasi jamur kancing pada suhu 132 derajat selama 16 menit menghasilkan nilai F0 sangat tinggi, yaitu 160,8 menit, sehingga terjadilah over processing. Metode Boll dapat digunakan untuk merancang proses sterilisasi alternatif yang lebih efisien. Yang ketiga, ada kombinasi suhu retort sebesar 126 derajat Celcius selama 10 menit pada suhu awal produk 40-50 derajat Celcius, menghasilkan nilai F0 sebesar 10 menit dan dianggap lebih optimal.
Yang terakhir, ada optimasi proses sterilisasi dapat meningkatkan mutu produk sekaligus menghemat energi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.